Selamat sore, Shalom. Selamat sore. Apa kabar? Baik-baik, sehat, Bante. Jadi pada kesempatan sore hari ini saya dari PDP Sharing akan memiliki satu saja pertanyaan, karena kemarin kita sudah pernah membahas dengan pendeta juga tentang hidup selibat, Romo. Jadi kali ini dari pihak Kristen ataupun Katolik yang hidup selibat itu kan sebenarnya pastor. Saya hanya memiliki satu pertanyaan, kenapa dan apa maknanya hidup selibat bagi Romo sendiri? Baik, makasih Bante. Pertanyaan yang menarik sekali karena itu berkaitan dengan hidup kami. Hidup selibat itu adalah perintah gereja, bukan perintah Allah. Perintah gereja dengan tujuan supaya orang-orang yang mengabdikan diri untuk gereja itu fokus di dalam pelayanan gereja. Sama seperti Yesus Kristus pun, ia tidak menikah supaya segala sesuatu yang ia kerjakan demi pelayanan kepada sesama dan dibaktikan total untuk Allah Bapa. Saya mengutip dari perkataan Yesus, Matius pasal 19 ayat 12 demikian. Ada orang yang tidak dapat kawin karena ia memang lahir demikian dari rahim ibunya. Mungkin dia mengalami kelemahan atau cacat fisik. Nah, itu bisa. Jadi orang tidak bisa menikah, tidak kawin ya karena memang secara fisik kondisi yang alami dari awal. Sejak dalam rahim ibunya ada orang demikian. Dan ada orang yang dijadikan demikian oleh orang lain. Mungkin dia mengalami, misalnya dalam tradisi kerajaan Cina, ada saatnya orang-orang yang bekerja di istana itu dikebiri. Ya. Contohnya Kasim, gitu. Atau juga dia mengalami sesuatu yang pada akhirnya dia melemahkan fisiknya. Ada orang yang sangat hebat di dalam gereja. Dia ingin mencintai sesama dengan Tuhan Allah dengan mematikan fungsi kelaminnya, seksualitasnya, birahinya. Iya, ini justru dilarang oleh gereja. Sebaik apapun hidup rohaninya, kalau dia akhirnya mematikan dorongan seksualitas atau mengembiri dirinya, dia tidak bisa menjadi orang kudus. Berarti itu bisa dikatakan praktek yang salah ya? Praktek yang salah. Lalu kemudian Matius menjelaskan demikian pula. Dan ada orang yang membuat dirinya demikian karena kemauannya sendiri oleh karena kerajaan surga. Siapa yang dapat mengerti, hendaklah yang mengerti. Saya hanya ingin mengulas tentang kalimat Yesus ini yang ditulis oleh penginjil Matius, bahwa ada orang yang tidak menikah atau hidup selibat karena kemauannya sendiri oleh karena kerajaan surga. Jadi pastor ya. Iya. Maka semua pastor memang tidak boleh menikah, hidup selibat. Demikian pula para suster, biarawati. Iya. Jadi hierarki gereja mulai dari paus, kemudian uskup, pastor, diakon, itu semuanya harus hidup selibat. Para suster yang awam yang mengabdikan diri untuk pelayanan sosial, karya karitatif pun tidak boleh menikah, hidup selibat. Tujuannya tak bukan adalah supaya fokus di dalam pelayanan gereja dan fokus di dalam pengabdian kepada Allah itu. Lalu bagaimana kalau misalnya ada pastor yang kemudian meninggalkan selibatnya, meninggalkan imamatnya? Ya, silakan saja, karena setiap orang kan memilih untuk bahagia. Tapi harus ada izin dari Roma. Tapi langsung dari seperti kita jadi biku pun boleh melepaskan dan kembali ke rumah tangga kalau kita memang dilepas oleh sangha. Sangha itu komunitas para biku. Jadi sama ya, menjadi pastor pun kalau mau kembali harus benar-benar izin dari pusat ya. Nggak bisa suka-sukanya. Sama juga. Karena antara hidup selibat dengan hidup berumah tangga atau suami istri itu takarannya atau standarnya, kualitasnya sama. Sama. Mana yang lebih tinggi? Nggak ada. Dalam gereja Katolik hidup selibat atau menikah itu sama. Bukan lebih tinggi yang selibat atau lebih tinggi yang berkeluarga, tidak, sama. Di sini berarti
praktek dalam pengabdian diri yang membedakan di situ ya. Apalagi Yesus Kristus juga tidak menikah, tidak menikah. Gitu. Maka kalau suster, misalnya suster biarawati itu seringkali di tangannya itu ada cincin. Cincin ini lambang bahwa dia adalah mempelai dari Yesus sendiri. Nah, mempelai perempuannya siapa ya? Para suster itu. Suster itu sendiri. Ya, mengabdikan diri untuk Yesus. Gitu. Pastor boleh nggak pakai cincin? Boleh. Maka ada istilah kami itu selibat tapi menikah. Tanda petik menikahnya. Ya. Menikahnya. Nah, tanda petik menikahnya. Kalau kami para pastor, misalnya ada cincin di tangan kami, itu berarti kami memang sudah menikah. Siapa mempelainya? Gereja. Siapa itu gereja? Umat Allah yang dipercayakan kepada pastor untuk digembalakan, disayangi, dirawat dan sebagainya. Jadi satu sisi boleh dikatakan bahwa menjadi pastor memang hidup selibat, tapi juga menikah. Tapi menikahnya dalam konteks yang berbeda dengan gereja. Oke, sangat sebenarnya ini obrolan sangat menarik sekali ya Romo bagi kita, apalagi banyak orang di masyarakat yang menyamakan kehidupan saya sendiri sebagai biku, sama ya begitu dengan pastor. Ternyata setelah Romo tadi jelaskan tidak jauh berbeda di situ. Memang kita mengabdikan diri kepada Buddha istilahnya kalau kita untuk mencapai kesempurnaan, untuk merealisasi pembebasan yang benar-benar tanpa keterikatan nafsu indera dan lain sebagainya tadi. Oke, kawan-kawan BDB sharing dimanapun Anda berada, itu tadi penjelasan tentang hidup selibat dari sumbernya langsung dari Pastor Sony Immanuel tadi yang sudah menjelaskan secara mendetail kepada BDB sharing kawan-kawan dimanapun berada. Sampai jumpa di BDB sharing selanjutnya.